Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit tentang tafsir. Sebenarnya bukan tafsir, tentang intisari daripada surat Al-Kahfi. Itu yang pertama adalah kisah tentang pemuda Al-Kahfi. Bagaimana ini kisah yang sangat menarik ini kalau kita tidak pelajari, karena pemuda Al-Kahfi ini mempunyai banyak permasalahan waktu itu karena kerajaan hidup pada zaman raja yang tidak senang terhadap orang yang beriman. Maka pemuda ini dikejar-kejar oleh kerajaan sehingga dia mendapat petunjuk dari Allah pergi ke Gua Kahfi. Jadi suatu petunjuk dia bisa masuk ke Gua Kahfi ini. Kenapa mendapat petunjuk seperti itu? Karena dia sebelumnya sudah berdoa, yang mana doanya ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Inilah doa yang harus kita panjatkan atau kita lantunkan dan harus kita hafalkan dengan khusyuk dan istiqomah, lebih-lebih kita sedang menghadapi sebuah masalah. Kalau sekarang masalahnya apa? Kita mengalami kecemasan, kekhawatiran, atau ujian-ujian kesedihan karena COVID-19 ini. Alangkah baiknya doa ini kita lantunkan setiap saat, khususnya selesai kita melaksanakan sholat fardu. Nah, kemudian selain mendapat petunjuk karena doa itu, maka Ashabul Kahfi ini atau pemuda gua ini mendapatkan rahmat dari Allah berupa tidur. Inilah jawaban-jawaban dari doa itu. Maka Allah membimbing dia ke gua, kemudian memberi rahmat, yaitu dengan tidur. Tidur itu adalah suatu rahmat. Seberapa banyak persoalan kita, kalau kita buat tidur, maka akan rileks, walaupun tidak hilang, tapi bisa mengenakkan atau menyegarkan tubuh kembali. Inilah yang harus kita syukuri kalau kita diberi nikmat oleh Allah berupa tidur. Maka kalau tidur itu kita harus berdoa, dan bangun pun kita harus mengucapkan doa, karena itu suatu rahmat dari Allah. Sehingga pemuda Al-Kahfi ini diberi rahmat tidur itu tidak hanya sedikit, yaitu banyak. Sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi sendiri itu yang sudah kita sering baca, itu ada di ayat yang ke 25. Dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 dan ditambah 9 tahun, berarti 309 tahun di dalam gua dan tidur. Berarti ketakutan yang selama ini itu hilang dengan rahmat Allah tersebut. Ini apa yang harus kita petik dari kisah ini, bahwa itu tadi, kalau kita diberi kenikmatan Allah tidur, bisa tidur, itu harus kita syukuri sebagai rahmat dari Allah. Kemudian yang selanjutnya itu juga kita bisa ketahui bahwa pertolongan Allah itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh memintanya. Kalau tidak sungguh-sungguh memintanya, artinya berdoanya itu memang harus dilakukan dengan cara yang khusyuk dan istiqomah itu tadi. Tidak hanya sekali. Kalau sekali tidak dikabulkan oleh Allah, biasanya kita langsung tidak mau berdoa lagi. Nah, ini harus disarankan doa itu secara khusyuk. Lah ini dan istiqomah. Lah istiqomahnya ini sampai
doa itu dikabulkan oleh Allah itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang yang berimannya adalah sungguh-sungguh. Jadi yakin betul. Inilah proses kita menuju takwa, ini adalah dengan cara melakukan pendekatan diri kita kepada Allah. Ini yang ditolong oleh Allah itu memang orang-orang yang mintanya adalah yang sungguh-sungguh, orang yang beriman, yang level imannya adalah tingkat tinggi. Maka mereka itu atau ashabul kahfi itu akan ditolong oleh Allah yang tidak ada batasnya, karena dia memang sungguh-sungguh. Tidak ada batas bahkan terhadap sesuatu yang bagi kita tidak mungkin sekalipun. Kayaknya iya enggak, bisa enggak kita, kayaknya tidak bisa, tapi bagi Allah mungkin. Itu yang harus kita yakini. Itulah yang namanya iman. Nih, jadi pemuda kahfi yang punya masalah berat itu, sehingga karena doa-doanya oleh Allah dikabulkan, sehingga dia terbebas dari kesulitannya. Kemudian yang kedua dari surat Al-Kahfi ini adalah kisah dua orang pemilik kebun yang ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 44. Karena tidak mungkin saya membacakan, mudah-mudahan ibu-ibu dan pendengar semuanya sudah siap Al-Quran kalau kita tadabbur ayat. Di situ bahwa seorang pemilik kebun, dua orang pemilik kebun itu, yang satunya adalah orang yang beriman dan yang satunya adalah kafir. Bagaimana perbedaan orang yang beriman dengan orang yang kafir? Di situ dijelaskan bahwa orang yang beriman itu apa yang diterima. Kalau di dalam kebunnya itu semuanya adalah dari Allah. Kalau nanti dikasih jelek itu pun dari Allah, kalau dikasih baik itu pun dari Allah. Itu orang beriman. Tapi kalau orang kafir melihat kebunnya yang luar biasa, itu tidak mengucapkan Masya Allah. Kalau tadi orang yang beriman mesti akan melihat keadaan seperti itu, akan mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, luar biasa, ini semuanya dari Allah. Tapi kalau orang kafir masuk melihat sesuatu yang dia miliki itu, mengatakan bahwa dia adalah miliknya dan akan kekal selama-lamanya. Tapi orang beriman bahwa miliknya itu sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah kembali. Inilah pentingnya di dalam momen Ramadan ini, kita kalau diberi kelebihan harta oleh Allah, maka kita harus infakkan. Kenapa diinfakkan? Sedikit mungkin ya. Kita kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa orang yang berinfak atau mensedekahkan hartanya dengan ikhlas, itu yang pertama akan diberi pahala oleh Allah. Itu jelas, pahalanya jelas. Kemudian yang kedua akan dihilangkan rasa khawatirnya. Sekarang itu biasanya kita khawatir, jangan khawatir itu apa sebenarnya? Khawatir adalah sesuatu yang belum terjadi, kita sering mendramatisir kehidupan. Jangan-jangan inilah yang tidak disukai oleh Allah. Tidak boleh kita melakukan seperti itu. Lah, secara manusiawi memang kita mesti akan berpikir seperti itu. Maka dengan sedekah ini, pikiran-pikiran negatif itu sama Allah akan dihilangkan. Kemudian juga dihilangkan rasa takut, ketakutan kita. Takut bagaimana ya? Nah, bagaimana kalau ini nanti tidak sembuh, sakit? Dan kalau diberi sakit oleh Allah, maka inilah yang harus kita tanamkan. Jangan sampai harta ini yang kita dapati ini merasa bahwa itu milik kita. Ini adalah milik Allah yang harus kita berikan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini bedanya orang kafir dengan orang yang beriman. Oleh karena itu di dalam surat Al-Kahfi ini itu mengisyaratkan bahwa perbedaan orang beriman sama orang kafir, kalau diberi harta, diberi kenikmatan oleh Allah, itu akan seperti itu tadi, akan berbeda. Ini yang harus kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini, supaya tingkat keimanan kita itu nanti semakin dekat, semakin tinggi levelnya, semakin bagus lagi. Maka kita harus perbanyak amal soleh. Amal solehnya antara lain apa? Antara lain ya, kita Ramadan ini adalah
yang menjadi suplemen kita itu tadi sedekahnya, bacaan Al-Qur'annya mungkin ya, kemudian bisa doa-doanya, zikirnya. Nah, masih banyak lagi suplemen-suplemen Ramadan atau vitamin dalam bulan Ramadan agar kita menjadi manusia yang beriman secara kafah atau nanti menjadi level takwa. Ini yang harus kita lakukan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka di sini pentingnya kita untuk lebih dekat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya itu adalah mengucapkan insya Allah. Insya Allah yang tidak hanya di bibir, artinya kita banyak ini insya Allah besok hadir ya, insya Allah, padahal dalam hati itu tidak akan hadir, tapi mengucapkan insya Allah. Nah, ini berbahaya. Maka ucapan insya Allah ini sebenarnya asbabun nuzulnya adalah teguran Allah kepada Rasulullah waktu ditanya orang Mekah ceritakan Rasulullah tentang Ashabul Kahfi. Ya, akan saya ceritakan besok. Ternyata wahyunya tidak turun. Nah, ini maka pentingnya kita ternyata ini ditegur oleh Allah, jangan sampai besok mau cerita ternyata besok wahyunya belum turun, Rasulullah kan belum punya ini, belum datang surat ini. Oleh karena itu kita sebagai manusia kalau berjanji akan nyaur hutang kita, ini yang hati-hati yang sering saya jumpai itu, kalau punya hutang insya Allah akan saya kembalikan hari ini atau besok tanggal sekian dan tanggal sekian. Insya Allahnya sudah dipakai, tetapi di dalam hati tidak akan saya sahur tanggal itu. Kita orang lain percaya dengan kata insya Allah, makanya ini berat. Insya Allah ini jangan dibuat permainan. Ini jadi mohon, ini yang pertama kalau saya simpulkan dari kajian surat Al-Kahfi itu adalah peranan doa itu sangat penting untuk menolong kita. Kemudian yang kedua itu adalah perbedaan orang kafir dan orang muslim atau orang beriman dan tidak beriman tentang pemberian Allah berupa kenikmatan. Ini kemudian yang ketiga ini adalah kata-kata insya Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa mengoreksi diri, bermuhasabah diri, sudahkah kita menjadi orang yang ucapan dan tindakannya sama. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian kita perbanyak amal soleh. Semoga kita Ramadan ini menjadi Ramadan yang amat berharga, yang bermakna. Katanya Pak Haidar Nasir itu kita harus bermakna. Bermakna di sini maka harus kita isi dengan amal soleh itu tadi. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.